Sikap bodoh amat dengan masalah yang ada. Wah, ini sebenarnya saya baru paham, baru mendapatkan sedikit masukan. Kemarin itu saya dikirimin bacaan oleh Pak Dian, salah satu kenalan dan juga jadi suhu saya di lapangan bola, terus teman diskusi juga. Beliau orang dosen ya di Untar, yang ternyata mempunyai sedikit kemiripan hobi ya. Beliau suka baca, suka dengerin audiobook kayak gitu teman-teman. Nah, salah satu buku yang saran dibaca adalah yang judulnya pokoknya intinya ya, masalah itu kadang kita bodoh amat lah, kurang lebih begitu. Karena rada belibet kalau judulnya. Nah, tadi saya coba cari-cari review lagi, baca-bacaan gitu ya. Terus saya dapat satu kata, hal yang masuk gitu ya. Contohnya begini, bahwa hidup kita ini adalah tumpukan dari masalah dan masalah dan masalah. Selagi kita hidup, ya masalah itu selalu ada gitu, sampai kita nanti dipanggil ke hairil bainlahi gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita udah nggak masalah, berarti kita udah nggak hidup. Nah, ini poin pertama yang perlu kita sadari. Terus, kalau kita lari dari masalah, nah itu juga pasti ada konsekuensinya gitu lah. Nah, cuma kita itu diajarin juga di buku itu bahwa kita itu juga perlu bodoh amat dengan masalah. Artinya apa? Bukan berarti semua masalah kita mau bodoh amatin, kalau yang saya tangkap begitu ya teman-teman. Cuma kita atensi ke masalah-masalah yang penting yang kita bisa hadapin gitu maksudnya. Kalau nggak salah ya. Tapi kalau memang pernyataan saya ini nggak tepat, tolong dikasih sanggahan. Karena realnya saya itu benar belum membaca buku, cuma saya coba cari referensinya, terus kemarin dikasih sekilas resume dari Pak Dian gitu ya. Tadi saya dengerin dari siapa tadi itu barusan, nah kurang lebih kayak gitu. Jadi bodoh amat ini yang dimaksud bukan berarti semua problem kita bodoh amatin. Teringat saya dulu pernah merasakan bagaimana jatuh bangkrut dan penuh dengan hutang dan tidak bisa membayar. Itu masalah yang bagi saya bagaikan palu godam. Saat saya memutuskan resign kerja dengan kondisi keuangan yang benar-benar bukan zero, tapi minus dan saya tidak bisa membayar. Di awal saya itu hidup selalu tidak mau dengan hutang. Di awal-awal. Tapi seiring berjalannya waktu, kondisi keuangan naik, jabatan saya naik, punya posisi, akhirnya saya mulai mengenal kartu kredit. Disitulah awal muasalnya. Sebenarnya bukan salah kartu kreditnya, tapi cara pandang penggunaan dengan reason untuk memulai usaha, untuk kehidupan sehari-hari. Pakailah itu dan terjadilah pembalikan kondisi di mana saya posisi, saya keluar kerja, saya hutang saya banyak dan tidak bisa membayar. Saat kondisi itu, lingkaran saya pasti nggak mensupport, menyalahkan. Bayangkan, kita sudah punya masalah, disalahkan. Rasane piye guys? Rasane berebes mili, sedih. Dan itu yang saya pegang, maksudnya yang terus saya rasakan. Saya belum mengerti bahwa masalah, sometimes ya kita bodo amat. Mesti, karena apa? Kalau saya fokus di masalah dan tidak mencari solusi, sebenarnya saya cari solusi juga, tapi jadi bingung karena saya nggak bisa bersikap bodoh amat. Saya perasaan sedih, ruwet, mumet itu. Itu yang menyebabkan saya malah lama untuk bisa out. Ya akhirnya saya menemukan solusinya, diberikan jalan ke Tuhan saat saya udah benar-benar pasrah. Saya tidak bisa ngomong ya Allah gitu. Tanpa pertolongan saya cuma saya bisa tekan tangis, menangis di sepertiga malam. Saya minta petunjuknya karena ngeblank, saya udah network nggak punya, temen nggak ada yang nolong gitu kan. Ya udah, realitasnya gitu bahwa pada saat kita hancur lebur, orang-orang di sekitaran dulu yang kiranya kayaknya baik, yang kita coba bantu saat kita ini, no, memang hukum alamnya begitu ternyata teman-teman. Nah, yang saya tarik lagi, pada saat saya jatuh hancur-hancuran itu, asupan-asupan negatif segala macam dari luar biasa, kudunya saya bisa bodoh amat. Nah, yang saya fokuskan adalah how to solve the problem. Saya fokusnya ke masalah
Kalau saya mendengarkan kata orang, cacian orang, hinaan orang, itu kan masalah. Saya lebih mestinya saya bodoh amat dengan itu. Karena itu hal-hal nggak penting. Justru bukan solusi, tapi menjatuhkan. Dalam hati, benar juga ya. Nah, dengan kondisi saat ini pun sebenarnya nggak jauh beda. Yang pasti saya tidak berhutang riba, kartu kredit gitu, enggak. Tapi tetap dengan hutang modal usaha, yang dari modal misalkan supplier, itu kan terjadi. Dan kondisi perekonomian Indonesia yang lagi nggak baik-baik saja, itu juga berpengaruh ke penjualan saya. Bahkan kadang penjualan saya bisa sampai zero. Gokil nggak? Saya mau mengeluarkan iklan everyday, tapi penjualan zero. Saya mau menyerah? Tidak tentunya. Saya udah jalan, udah running, masa ya kita menyerah? Problem lagi muncul, palu goda menghantam. Tetapi secara tidak sadar ternyata saya sudah menjalankan sikap bodoh amat yang ditulis dalam buku itu gitu teman-teman. Bodoh amat apa? Kalau ada hal negatif ya sudah, saya bodoh amat aja. Ya, saya lebih fokus, saya cari solusi. Contohnya, gimana caranya saya misalkan nih mencoba kayak TikTok affiliate. Ternyata ada source dana nih. Saya lebih fokus mengambil ke situ. Saya nggak mau pusing. Saya harus menjaga mental saya supaya tidak tumbang, tidak stres. Kondisi apapun saya belajar smile, bersyukur, saya tenang. Itu yang saya coba jaga. Karena apa? Kalau saya ada masalah lagi, kesulitan, terus saya stres lagi, bukan solusi, tapi makin parah masalah yang makin bertumpuk dan nggak ada solusinya, teman-teman. Nah, ternyata relate banget dengan apa yang disampaikan. Saya sudah menjalankan, cuma saya tidak pernah memahami bahwa ternyata itu sudah ditulis dalam salah satu bukunya itu gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kita itu hidup sometime memang harus bodoh amat. Bodoh amat ke masalah-masalah yang nggak urgent, yang mengganggu. Tetapi kalau masalah-masalah yang mestinya kita senengin, ada loh masalah yang kita pilih seneng, dengan ada masalah ini, kok baru semangat nih. Nah, kayak ini, saya juga semangat karena apa? Penjualan turun, tapi saya semangat. Saya cari solusi nih. Solusi apa yang bisa saya senang, happy? Salah satunya ngonten. Ngonten ini kan dari dulu memang saya sudah terjun, cuman ngawur-ngawuran, tetapi enggak apa-apa, saya jalankan aja karena happy menjalaninya. Dan saya belajar ngomong, belajar ngobrol, akhirnya impact kok. Saya sekarang ngomong kemanapun, insya Allah juga ada kemampuan. Dulu kosakata dikit, nggak pernah ngoceh, nggak pernah ngomong. Kalau ngomong belekak-beleku, teman-teman. Sekarang ngomong ke siapapun, insya Allah pede-pede aja gitu. Walaupun saya mungkin literatur saya kurang, tapi ya nggak apa-apa, saya nggak rendah diri. Saya dengarkan, saya jawab, saya coba yang di kepala saya lepaskan saja. Nggak perlu saya merasa rendah diri. Kalau dulu, saya rendah diri. Rendah hati bagus, rendah diri yang berbahaya. Karena mental health-nya jadi kena. Saat kita rendah diri, minder, wah itu problem masalah saya dulu yang saya tidak bisa menyelesaikan. Nah, saat ini dengan saya belajar, ada masalah, saya coba ngonten sana sini, dan kayak ini saya datang berbagai macam sampel produk, kok bisa ada yang penjual menghubungi saya, bahkan ada salah satu sampel yang datang juga ini, contohnya untuk nih produk TikTok, belum saya buka. Ternyata lama-lama ruangan saya penuh dengan sampel, teman-teman. Sampai kayak gini nih sampel produk yang saya pakai, seperti ini. Mungkin saya tadi kepikir juga enggak, teman-teman. Tapi berhubung saya tadi udah bodoh amat dengan masalah yang membuat saya negatif, contohnya kata-kata orang, contohnya hinaan orang, kata-kata yang menyebalkan dari orang lain tentang, lu gini gitu. Nggak bisa ini, terus saya disalahkan. Saya nggak masukkan ke dalam relung hati terdalam. Ya saya dengar namanya manusia pasti perasa nggak enak, nggak nyaman, sedih segala macam. Tapi saya tidak anggap saya masukkan ke sini. Maksud saya supaya saya bisa berpikir jernih, supaya saya berpikir tetap happy. Karena apa? Kalau saya negatif, saya menyerah, yang terjadi apa? Saya tidak bisa mencari solusi, itu teman-teman. Nah, ternyata ini ada sinkronisasi atau juga relate dengan apa yang dikatakan itu. Ya mungkin saya akan baca seterusnya. Apalagi yang dimaksud dengan dia bodoh amat itu. Tapi sejatinya yang saya coba sampaikan adalah bahwasanya saya melakukan itu secara tidak sengaja gitu, teman. Jadi makanya saya sekarang live-nya lebih happy ya. Lebih walaupun kadang saya jualan zero, bahkan rekening saya tuh sempat sampai benar-benar zero gitu. Tapi
saya fine-fine aja. Dan yang terjadi apa teman-teman? Miracle datang. Kadang penjualan tuh sampai yang namanya dari rekening zero itu bisa juta masuk. Ya, juta ini bisa diputar lagi, dijabat bayar ini, bayar itu. Itu terjadi dalam kehidupan saya sampai detik ini. Saya coba jaga, yakin aja, rezeki udah diatur ke sama Allah. Menenangkan diri. Saya nggak peduli dengan problem yang, wah misalkan orang ngoceh ini, wah, I don't care. Karena kalau saya aware ke sini, justru saya kacau. TikTok misalkan, saya pernah merasakan gimana penjualannya nol. Ada 1.000 Pak, sampai sore ini contoh nyata, salah satu TikTok saya itu penjualannya tadi itu mentok di 9.000. Kalau saya berpikir yang negatif, saya menyerah. Itu masalah dong. Tapi kalau saya cuma ngeliatin masalah itu, saya nggak pedulikan lagi. Udah, saya nggak boleh gitu. Justru saya dorong, saya ngonten lagi. Pasti ada something yang terjadi ini. Karena salah satunya adalah di TikTok ya konten, teman-teman. Semakin banyak konten, semakin bagus. Karena saya belum memiliki personal branding yang kuat. Belum dikenal contohnya Raffi Ahmad sekali ngonten, bisa cerot lah. Kalau saya siapa? Nah, cara satu-satunya adalah dengan organik memperbanyak konten. Sedangkan konten saya aja belum menarik, bisa jadi. Tetapi ya, saya nggak boleh nyerah. Saya konten terus. Saya nggak fokus di uangnya lagi, titik. Kalau saya ke situ, saya nggak gerak. Sedih. Tetapi saya, ini masalah. Saya temukan masalah lagi, tapi saya belum konten, belum keren. Ya hajar aja. Itu yang saya tak jalankan, teman-teman. Makanya saya tidak stres. Tapi kalau saya fokus ngeliatnya ke sini, teman-teman. Saya ini udah konten sampai 15, tapi ternyata stuck di sini. Kenapa? Barang saya kalau laku. Cuma yang laku ternyata adalah produk yang margin profitnya kecil. Yang marginnya itu satunya cuma dapat 1.000. Laku 6 pieces ya 6.000, bro. Gokil nggak? Padahal itu juga macam-macam. Saya mau coba menjual salah satu produk misalnya kayak gini. Ini marginnya bisa sampai 50 bahkan hampir 100.000. Tetapi nggak laku. Nah, satu sisi saya ini kok laku. Nah, memang kemampuan saya bisa jadi situ gitu. Tetapi satu sisi juga saya harus mengucapkan syukur supaya tetap positive thinking, semangat terus. Nah, memang jalurnya Tuhan kayak juga seperti itu, bahwa kita tuh kayak kuat nggak sih menghadapi ini, kasih ujian. Satu sisi saya coba bermain niche, ternyata jalan. Oke, nih saya ada berapa akun? 2 akun nggak bisa, sampai sekarang nggak tahu stuck terus. Kalau saya menyerah, ambruk gitu ya teman-teman. Nah, satu sisi saya juga punya akun satu lagi yang tentang herbal ini. Running sampai saat ini. Jalan, dapat 29.000. Nah, kalau di total nanti ya bisa terkumpul 50, 100 gitu teman-teman. Dan itu sebenarnya kalau bisa menganalisa dengan benar, akan ada hal yang bisa saya tarik. Ini yang akan saya lakukan supaya menghasilkan bagus. Lagi-lagi, kalau berpikirnya positif, memicu untuk hal yang positif lagi. Saya pilih masalah, saya nggak fokus kenapa, rugi 9.000, tapi saya pilih kenapa kok 9.000, solusinya apa, dan apa yang bisa lakukan, terus saya analisa. Nah, kan gudunya di situ. Tetapi kalau saya mentok malah mikir, udah capek seharian 9.000, nyerah bro. Hidup nggak ada kata menyerah seperti itu. Life must go on. Apapun kondisinya, kita kan harus berjalan, bergerak. Dan salah satu hal yang membuat kita bisa sukses, bisa berhasil adalah apa? Kekuatan menikmati perihnya kegagalan, kesalahan, kerugian, kebangkrutan. Siapa kuat menahan sakitnya itu? Insya Allah kalau sampai lulus, ya akan ada hasil yang dipetik yang lebih positif. Ini saya bukan ceramah, tapi menceritakan kondisi. Iya ya. Apa yang disampaikan dalam tulisan buku, ternyata saya menjalankannya. Itu loh teman-teman yang saya miracle lagi teman-teman. Saya jadi diberikan pemahaman. Akhirnya sekarang apa? Ya setiap masalah ya, sometimes ya harus bodoh amat tadi gitu. Tapi masalah-masalah yang memang nggak urgent, yang harus kita tinggalin. Yang urgent mana? Ya saya harus mencari solusi, kayak gitu teman-teman. Oke, cerita ngawur saya sore ini teman-teman, kalau memang ada baiknya silahkan diambil. Kalau ada yang nggak tepatnya boleh dikasih masukan, kritik dan sarannya, itu sangat open. Tapi kalau cuma untuk menjatuhkan, nggak usah. Intinya,
Semoga kita semua sukses. Setiap kita punya masalah, pilihlah masalah-masalah yang perlu difikirkan, cari solusinya, dan bodoh amatin masalah yang memang sebaiknya ditinggalkan. Ya kan? Karena sejatinya manusia hidup selalu tumpukan masalah, dan masalah. Nggak ada siapapun kita tanpa masalah. Kalau sudah tanpa masalah artinya apa? Kita tidak hidup. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.